selamat datang di my channel. Video kali ini saya akan memberikan 5 kesalahan yang sering dilakukan sehingga bisnismu gulung tikar. Ya, di video kali ini saya akan memberitahu 7 kesalahan yang sering dilakukan sehingga bisnismu gulung tikar ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita atau teman-teman sering melakukan kesalahan sama seperti di dalam bisnis. Ya, seringkali menyepelekan hal-hal yang kecil tapi fatal bagi bisnis kita sehingga bisnis gulung tikar atau yang sering disebut dengan bangkrut ya. Walaupun demikian, masih ada bisnis yang masih bertahan walaupun banyak badai rintangan, masalah yang sering kali datang. Kenapa bisa bertahan? Why? Ya, karena pembisnisnya mau merubah kesalahan yang sering dilakukan sehingga bisnisnya tersebut menjadi lebih baik. Jika teman-teman ingin lancar dan sukses dalam bisnis ini, teman-teman hindari kesalahan-kesalahan sepele tersebut sehingga bisnismu tidak gulung tikar. Ya, oke teman-teman, saya sudah lama basa-basi ya. Kita sebutkan saja kesalahan-kesalahan yang ada. Oke teman-teman, saya sebutkan saja 7 kesalahan yang sering dilakukan para pembisnis sehingga gulung tikar. Ya, yang pertama, tidak mampu mengelola pendapatan. Pengalaman pribadi aku awalnya kayak gini ya, sering menyepelekan pendapat, seringkali saya mengambil penghasilan dari bisnis untuk keperluan pribadi dan tidak mencatat apalagi menggantikan uangnya. Nanti tidak ada kebutuhan pendapatan sehingga saya tidak tahu berapa pengeluaran dan pendapatan. Bagi teman-teman yang mau bisnisnya lancar, jangan ditiru ya kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, bagi teman-teman yang ingin lancar bisnisnya, hindari yang ini ya, pembagian gaji antara Anda dan karyawan harus dilakukan secara adil. Jangan hanya memperkaya diri sendiri, tapi perkaya juga semua karyawan-karyawan teman-teman yang terlibat dalam perjalanan bisnis agar karyawan tetap mau bekerja dalam bisnis teman-teman. Ya, biasanya teman-teman sepelekan tapi akibatnya fatal. Ya, so kita next lagi yang kesalahan kedua ya. Ya, kesalahan kedua adalah kurang lihai merancang bisnis ya. Perencanaan sangat dibutuhkan sebagai pedoman saat menjalankan bisnis. Tanpa perencanaan, pengelolaan bisnis menjadi kaku dan berantakan karena teman-teman tidak tahu harus memulai aspek pekerjaan dari mana ke mana. Oleh sebab itu, rancangan pengelolaan bisnis sebaik mungkin mulai dari bagian manajemen, produksi, pemasaran, dan keuangan. Buat keempat elemen ini menjadi satu padu agar saling mendukung satu sama lain. Oke guys, kita lanjut lagi kesalahan-kesalahan yang ketiga ya. Kesalahan yang ketiga sering kita lakukan yaitu selalu mengandalkan utang. Wow, berutang menjadi salah satu hal yang wajar ya teman-teman dalam dunia bisnis, apalagi minjam uang dengan bunga yang tinggi. Ya, berutang dianggap menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh tambahan modal. Padahal masih ada investor yang siap memberikan tambahan modal sebesar yang teman-teman ajukan. Dengan mengandalkan utang akan membuat bisnis cepat bangkrut karena teman-teman wajib membayar cicilan utang setiap bulan. Bandingkan ya teman-teman, jika teman-teman mampu bekerja sama dengan para investor, teman-teman tidak perlu membayar cicilan tetapi membagi sebagian keuntungan yang teman-teman peroleh untuk diberikan pada investor. Ya, tergantung pembicaraannya kepada investor berapa persen keuntungan yang akan dibagikan ya teman-teman ya. Apabila bisnis memiliki prospek jangka panjang yang sangat menggiurkan, investor juga tidak sungkan untuk menyuntikkan dana yang sangat besar agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, kita lanjut di kesalahan keempat, menomorduakan konsumen. Ya, istilah pembeli adalah raja sudah tidak asing lagi ya teman-teman di telinga
kalian, karena teman-teman menggeluti dunia bisnis. Teman-teman harus melakukan hal yang sama, layani konsumen dengan sepenuh hati dengan menyediakan segala kemudahan saat berbelanja. Jangan pernah menomorduakan konsumen. Tanpa konsumen, bisnis yang teman-teman geluti dapat gulung tikar loh, hanya dalam beberapa bulan saja. Ya, itulah tentang bagaimana menomorsatukan adalah pembeli. Ya, harus ramah, senyum, biar pembeli senang ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, sekarang kita sebutkan kesalahan yang kelima, menyepelekan nominal kecil. Biasanya ya, keuntungan yang teman-teman peroleh dari jual beli barang sangat bervariasi ya. Ada yang kecil, ada juga yang besar, ada juga yang sedang ya. Teman-teman mungkin sering mengabaikan keuntungan-keuntungan kecil. Padahal keuntungan kecil bisa berubah menjadi keuntungan besar apabila teman-teman menghargai setiap nominal yang diperoleh. Intinya kita harus bersyukur apapun itu, walaupun sekecil apapun ya. Ingat peribahasa, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, sekecil apapun nominal keuntungan yang teman-teman peroleh, lama-lama kelamaan nilainya bisa jadi berjuta-juta kalau teman-teman dapat mengelolanya dengan baik ya. Berubah sebelum terlambat. Hal-hal yang sepele sering teman lakukan dalam berbisnis terbukti menjadi faktor gulung tikarnya bisnis. Semuanya sebelum terlambat. Hal-hal yang sepele yang sering teman lakukan dalam berbisnis terbukti menjadi faktor gulung tikarnya bisnisnya ya. Sebelum semuanya terlambat, berubahlah. Hal-hal sepele yang sering teman-teman abaikan sebaiknya bisa dihindari demi kelancaran dan kesuksesan dalam bisnis. Ya, itulah tadi 5 kesalahan yang sering dilakukan sehingga bisnismu gulung tikar. Jika bermanfaat video ini buat teman-teman, silakan di like, subscribe, dan share ya. Ya oke, terima kasih sudah menonton.